Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari tentang atap perisai tunggal ya. Ini adalah atap perisai tunggal. Teman-teman, yang di puncak ini adalah garis nok atau puncak utama daripada atap. Ya, yang garis hijau kecil di atas ini yang arah vertikal ini adalah puncak tertinggi daripada atap yang disebut puncak nok atap perisai ya. Sedangkan garis hijau yang miring-miring ini, yang ini miring ya, miring ke arah seperti ini ya. Dan ada lagi yang miring di sini, ya, dia miring secara diagonal seperti itu ya. Dan ada 4, itu 1, 2 di bawah dan 2 di atas ya, kanan kiri. Itu disebut jurai luar atau bumbungan miring atau bumbungan menonjol ya, atau jurai menonjol. Oke teman-teman, banyak istilahnya, tapi yang paling umum adalah jurai luar ya, untuk yang miring-miring itu. Teman-teman, sebagai informasi bahwa yang warna hijau miring ini, dia berada pada kemiringan 45 derajat ya, atau setengah daripada siku-siku sudut ya, siku-siku sudut 90 derajat ya. Sudut siku-siku ya, dia separuh daripada sudut siku-siku 90 derajat, yaitu sudutnya 45 derajat. Jadi kemiringannya ini 45 derajat. Separuh dari sudut siku-siku, paham? Saya sudah jelaskan ya teman-teman ya. Semoga teman-teman paham. Oke. Inilah yang disebut dengan atap perisai ya. Dan di depan ini adalah atap teras ya, yang warna hijau, yang warna biru ini, biru muda, adalah atap teras ya, yang terbuat dari plat beton dengan ketebalan 10 cm. Perhatikan teman-teman, jika saya putar atap perisai ini, dia bentuknya seperti ini ya. Yang sisi depan ini berbentuk segitiga ya, dari puncaknya di atas kemudian melebar ke arah bawah ya, dia turun ke bawah bagian depan seperti ini. Itu bagian depan. Kemudian bagian samping dia seperti trapesium ya. Puncaknya di atas, sisi yang paling kecil, terus dia turun ke bawah melebar ya, seperti itu ke arah kanan. Jadi sisi sebelah kanan turun ke kanan, sisi sebelah depan turun ke depan, seperti itu ya. Nah, sisi sebelah belakang juga demikian. Dia berbentuk segitiga ya, teman-teman ya. Dia berbentuk segitiga. Dia dari puncaknya di sini ya, di atas, dia turun ke bawah melebar ya, karena dia sebelah belakang, maka dia turun ke arah belakang. Nah, ini juga sisi sebelah, kalau kita lihat dari depan, dia adalah sisi sebelah kiri ya. Nah, ini adalah sisi sebelah kiri pada tampak bagian depan, atau saya bisa putar seperti ini ya. Nah, jadi dia puncaknya dari atas, terus dia turun melebar ke bawah ya, berbentuk seperti trapesium. Nah, itulah yang disebut dengan atap perisai. Teman-teman bisa melihat, inilah bentuk daripada atap perisai ya. Nah, bisa jelas sekali kan teman-teman? Nah, inilah bentuk daripada atap perisai tunggal. Oke teman-teman, sekarang ini adalah tampak depan ya. Ini tampak depan dari atap perisai tunggal ya, seperti ini bentuknya. Nah, kita akan membuat skema atap perisai tunggal. Sekali lagi, kita akan membuat skema atap perisai tunggal, yaitu tampak dari atas seperti ini teman-teman. Yaitu terdiri dari atap perisai tunggal ya, yang warna merah ini ya, yang ada garis-garis hijaunya ini. Dan ini adalah atap, bagian teras adalah atap plat beton ya teman-teman. Oke, sekadar informasi teman-teman, saya kasih tahu pada sesi sebelumnya ya, bahwa dinding ini yang warna merah muda ini ya, kalau saya lihat seperti ini ya, jarak antar dinding, ujung dinding bagian luar ke ujung atap bagian luar itu 50 cm ya teman-teman ya. Jarak antara ujung dinding bagian luar ke ujung atap bagian luar ya, atau samping atap, itu 50 cm ya. Jadi atapnya menonjol keluar seperti itu daripada dinding ya, dari segala sisi, dengan tujuan agar dindingnya tidak kena hujan. Oke. Nah, itu juga berlaku terhadap atap plat beton. Jadi atap plat beton ini juga sama ya.
dia menonjol keluar daripada dinding teras ya. 40 cm ya, 30 sampai 40 cm ya, agar dinding teras juga tidak kena hujan. Oke teman-teman, kita akan membuat skema atap perisai tunggal pada video kerja kita ya, pada file kerja kita, yaitu membuat skema atap perisai tunggal, skema 2 dimensi untuk gambar kerja. Oke teman-teman, ini adalah data saya pada My Dokumen ya, dan ini adalah file AutoCAD latihan rumah 2D. Saya double klik seperti ini. Oke teman-teman, maka dia menyala ya. Ini adalah denah kita ya. Ini adalah denah kerja kita. Ya, denah kerja. Nah, denah ini adalah denah skema ring balok yang dibentuk sampai seperti ini ya. Seperti pada video sebelumnya yang telah saya jelaskan dan telah kita buat bersama ya. Oke teman-teman, bahwa denah ini ya saya copy dari atas ya, karena kita telah membuat atap sebelumnya, atap seperti ini ya, maka denah yang di bawah ini saya copy dari atas ya, kemudian garis merah-merahnya saya hapus, maka dia menjadi seperti ini. Karena denah yang di atas atau skema atap yang di atas pada video-video sebelumnya tetap kita simpan ya, karena akan kita gunakan untuk materi-materi selanjutnya. Oke, jadi kita copy aja denahnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat skema atap perisai tunggal. Sebelumnya saya jelaskan bahwa denah ini denah ini kalau saya blok ya, denah biru ini kalau saya blok terus saya melihat ya pada daftar layar di atas tulisannya garis denah atap ya. Ya, dia memang berada pada layar garis denah atap. Ini layar ya teman-teman ya. Yang ada gambar lampu, ada gambar gembok, ada anak panahnya juga kecil ini sebelah kanan, ini layar ya. Nah, yang ketika saya memblok denah warna biru ini, di sini tertulis garis denah atap ya. Saya klik tombol escape untuk membatalkan blok. Ya, maka di sini telah berubah kepada versi lain. Sekarang pada layar di atas ini yang aktif adalah garis 0,35 ya teman-teman ya. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, bagaimana cara mengaktifkan garis 0,35. Caranya jangan sampai kita memblok objek apapun ya. Pertama adalah kalau kayak gini nih berarti teman-teman sedang memblok objek ya. Nah, seperti ini berarti ada objek yang terblok. Nah, ini jangan sampai terblok ya. Teman-teman klik tombol escape berkali-kali atau satu kali saja pada keyboard ya, sampai muncul tulisan cancel pada command line ya. Itu berarti tidak ada objek satupun yang terblok. Ketika tidak ada satupun objek yang terblok pada layar di atas ini ya, ini kan gambar lampu gembok, ada tulisan garis, ini kan layar nih. Nah, di ujung sebelah kanan kan ada anak panah ya. Saya klik anak panah kecil daripada layar ini, saya akan mengaktifkan garis 0,35, maka saya klik garis 0,35, maka diaktif ya seperti ini. Itu posisi tidak ada satupun objek yang terblok ya teman-teman, paham? Jadi dengan aktifnya garis 0,35, maka saya membuat garis apapun, saya membuat objek apapun, maka objek itu secara otomatis akan menjadi garis 0,35 ya, seperti itu. Oke teman-teman, perhatikan pada denah ini ya, yang ini adalah denah utama ya, yang saya blok ini adalah denah utama ya. Perhatikan, ini adalah denah utama yang terdiri dari kamar belakang, kamar depan, kamar mandi, ruang tamu, dan ruang seterusnya ya. Nah, kecuali teras. Teras ini termasuk ruang depan ya. Jadi ini sudah bangunan sendiri lah. Hitungannya bangunan tambahan yaitu teras. Oke. Teman-teman, untuk membuat atap perisai tunggal seperti itu, saya menggunakan rektang ya pada tab draw. Saya menggunakan rektang pada tab draw ya teman-teman. Saya akan membuat rektang untuk denah utama ya, seperti itu. Perhatikan baik-baik. Pada tab draw, saya klik rektang. Oke, kemudian pada pojok sebelah kanan belakang ya, atau atas itu ya. Pada pojok sebelah kanan belakang atau atas ya, saya klik di pojok sebelah luar seperti ini ya. Jadi awalnya tadi saya klik rektang dulu ya pada tab draw.
Saya klik rektang dulu pada tab draw, terus saya klik di pojok sebelah luar ini, atas ya, sebelah kanan seperti ini. Daripada denah utama ya, posisinya di situ. Sebelah luar ya. Kemudian saya tarik secara diagonal ke sebelah kiri seperti ini ya, kiri bawah. Oke, perhatikan saya klik pas di garis pojok terluar ya. Lambang endpoint itu teman-teman ya. Daripada sebelah kiri bawah seperti ini. Maka dia membentuk garis rektang seperti ini ya teman-teman ya. Seperti pada garis merah itu ya. Jadi garisnya semua ada di luar tembok ya, seperti itu. Tidak termasuk teras ya. Teras ini tidak termasuk. Jadi garisnya melewati teras seperti ini. Oke, sudah terbentuk kotak ya teman-teman ya. Nah, kotak ini kemudian seperti yang saya jelaskan, kotak merah ini akan saya offset keluar ya. Akan saya offset keluar 50 cm teman-teman. Seperti yang saya jelaskan bahwa garis atap itu lebih atau melebihi atau keluar daripada denah 50 cm agar dinding terhindar dari hujan ya, seperti itu. Itu disebut teripisan ya, atau kelebihan dinding atap ya untuk dinding. Jadi saya akan offset kotak merah ini keluar ya 50 cm menggunakan offset pada tab modify. Oke teman-teman paham? Lanjut ya. Ini dia cara offset teman-teman ya. Nilainya kita rubah ke nilai 50. Perhatikan, klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard, masukkan nilai 50 ya, 50 cm. Kemudian enter satu kali, kemudian klik objek garis yaitu kotak merah tadi itu ya, yang di luar denah tadi. Klik ke arah tujuan offset yaitu keluar ya. Jika selesai enter atau escape. Oke teman-teman, perhatikan ya. Pada tab modify saya klik icon offset. Saya masukkan nilai 50. Perhatikan di bawah di comment line itu ada nilai 50 ya. Ini dia. Kemudian enter satu kali teman-teman. Setelah kursor saya berbentuk kotak seperti ini, saya klik garis merah itu ya. Kotak merah itu saya klik garisnya. Ya, seperti itu satu kali. Kemudian saya klik keluar ya. Keluar sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, bawah, terserah ya. Yang penting keluar seperti ini. Setelah selesai kita klik enter atau escape pada keyboard ya teman-teman untuk mengakhiri offset. Kemudian garis merah yang di dalam ini ya saya blok ya, garis merah yang di dalam saya blok dengan cara saya klik satu kali seperti itu. Kemudian saya klik erase ya pada modify yang ini ya, atau delete saja pada keyboard. Nah, maka dia terhapus ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membuat garis skema atap ya, yaitu tadi yang garis miring-miring itu ya, yang jurai luar, ada noknya ya. Nah, untuk mempermudah saya membuat garis-garis atap perisai, saya harus matikan dulu denahnya ini ya. Saya harus hilangkan dulu denah warna biru ini untuk sementara ya teman-teman ya. Untuk menghilangkannya untuk sementara seperti saya jelaskan pada video-video sebelumnya, yaitu pada layarnya kita matikan lampunya. Oke. Ini denah biru ini kan dia masuk ke, kalau saya blok seperti ini terus saya melihat ke arah layar, maka pada layar muncul tulisan garis denah atap ya kan. Nah, berarti untuk menghilangkan sementara denah biru ini kita matikan dulu lampunya daripada daftar layar denah garis atap ya. Ini adalah layar teman-teman yang ada tulisan garis 0,35, ada lampu, ada gembok, ini layar ya. Sebelah kanan sendiri itu ada garis ya, saya klik garisnya ada anak panah ya. Ada anak panah sebelah kanan itu saya klik, muncul daftar layar seperti ini ya. Jadi denah biru ini dia masuk ke garis denah atap ya. Dia masuk ke layar garis denah atap. Nah, garis denah atap ini saya matikan lampunya ya. Saya klik lampunya masih hidup nih, saya klik. Maka dia mati ya. Setelah lampunya mati, saya klik satu kali di layar. Maka dia hilang ya, seperti itu teman-teman.
Oke teman-teman, selanjutnya saya akan mengoffset lagi ya. Kotak ini saya akan offset lagi ke dalam ya. Kotak ini akan saya offset lagi ke dalam untuk membuat garis bantu ya. Offsetnya bebas, terserah teman-teman. Contohnya saya offset nilai 10 ya. Jadi klik icon offset pada tab modify ya. Masukkan nilainya contohnya 10. Enter satu kali, klik objek garis, klik ke tujuan offset yaitu ke dalam ya. Jika sudah selesai, enter atau escape. Perhatikan teman-teman, ini adalah garis atap utama ya yang warna merah ini. Kemudian pada tab modify saya klik icon offset ya. Pada tab modify saya klik icon offset. Saya masukkan nilai 10 teman-teman. Perhatikan pada comment line di bawah ini ya 10. Kemudian enter satu kali. Ya, setelah kursor saya berbentuk kotak, saya klik garis merah ini ya. Dan saya klik ke dalam seperti ini. Oke, saya akhiri offset dengan enter atau escape. Teman-teman, garis yang di dalam ini adalah garis hasil offset kita barusan yaitu 10. Garis yang atau kotak yang di dalam ini sifatnya hanya sebagai garis bantu ya. Nanti kalau sudah selesai, kotak yang di dalam ini akan kita hapus. Ingat itu ya. Perhatikan teman-teman, ini terbuat dari rektang ya, sehingga jika saya offset satu kotak maka dia teroffset semua ya. Saya offset satu garis saja, maka dia teroffset semua sehingga di sini membentuk sisi 10 cm ya, dan di sini sisi 10 cm. Ya, di sini 10 cm, di sini 10 cm ya. Sehingga dengan sisi yang sama 10 cm 10 cm seperti ini, otomatis antara sudut dalam dan sudut luar, jika saya tarik garis diagonal akan terbentuk sudut 45 derajat. Kok bisa 45 derajat? Ya, karena offset atas dan offset sini itu sama-sama 10 cm. Dia persegi. Oke. Teman-teman, sekarang saya akan menggabungkan ya kedua pojokan ini menggunakan construction line pada tab draw. Saya akan menggabungkan kedua pojokan ini menggunakan construction line pada tab draw ya. Klik construction line pada tab draw. Klik ujung pojok kotak sebelah luar lambang endpoint ya. Dan klik pojok pojok sebelah dalam ya. Lambang endpoint seperti itu. Jadi dua kali klik ya di pojok luar dan pojok dalam. Selesai itu enter atau escape satu kali pada keyboard. Ini hasilnya ya teman-teman ya. Secara otomatis garis ini membentuk sudut kemiringan ya. Garis yang panjang sekali ini membentuk sudut kemiringan 45 derajat ya. Karena yang saya jelaskan tadi ya, bahwa sisi ini dan sisi ini adalah sama-sama 10 cm ya. Karena offsetnya sama ya, yaitu 10 cm tadi. Dan ini adalah objek rektang ya, seperti itu teman-teman ya, paham? Nah, ini kan 10 cm. Jadi di jarak dari garis ini ke garis ini 10 cm. Jarak dari garis ini ke garis ini 10 cm. Sehingga pojokan yang terbentuk atas sisi yang sama seperti ini adalah 45 derajat. Oke teman-teman, selanjutnya bagian sini juga saya bikin garis dari construction line ya. Garis dari construction line saya menghubungkan antara pojok luar dan pojok dalam menggunakan construction line pada tab draw. Oke, saya klik construction line, saya klik pojok luar ya, dan saya klik pojok dalam ya, lambangnya endpoint seperti itu. Nah, akhiri dengan enter atau skip satu kali teman-teman pada keyboard. Maka sekarang telah terbentuk garis yang bersilangan seperti ini ya. Nah, setelah terbentuk garis yang bersilangan, sepertinya kotak dalam ini sudah tidak saya butuhkan ya. Karena kotak dalam sudah tidak saya butuhkan, saya blok kotak bagian dalam, dia terblok ya. Lalu saya ketik delete pada keyboard, saya hapus. Saya biarkan kotak aslinya, yaitu kotak bagian luar. Kemudian saya akan memotong teman-teman ya. Saya akan memotong garis yang panjang berlebihan ini menggunakan garis acuan ya.
Garis acuannya adalah kotak ini ya, untuk bagian bawah. Saya akan memotongnya dengan menggunakan trim ya. Trim pada tab modify. Oke teman-teman, saya jelaskan lagi ya. Jadi yang bagian bawah ini akan saya trim ya. Garis yang panjang bagian bawah ini kan berlebihan nih panjangnya nih. Nah itu akan saya trim menggunakan kotak ini sebagai acuan ya. Gunakan bagian atas itu nanti kita tidak usah menggunakan garis acuan ya. Teman-teman lihat cara-cara untuk trim ya. Oke teman-teman perhatikan. Kita akan melakukan dua cara trim ya. Cara pertama adalah cara dengan menggunakan garis acuan. Dan cara kedua adalah cara tidak menggunakan garis acuan. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ada dua cara ya. Kita menggunakan trim cara 2 dan trim cara 3. Perhatikan teman-teman, ini adalah icon trim pada tab modify ya. Sudah saya tunjukkan ya, perhatikan. Oke, perhatikan langkah-langkah trim menggunakan garis acuan dengan cara 2. Yaitu klik atau blok objek acuannya dulu. Objek acuannya adalah kotak ini ya, kotak merah ini ya. Objek acuannya adalah kotak merah itu. Setelah klik objek acuan, klik icon trim pada tab modify atau TR enter satu kali pada keyboard ya. Kemudian klik objek yang akan ditrim, yaitu garis tadi ya, garis yang panjang itu yang ada di bawah kotak ya. Akhiri dengan enter atau escape. Perhatikan teman-teman ya. Langkah pertama kita klik atau kita blok dulu kotaknya. Kotak merah ini ya, garis tepi daripada atap. Kemudian pada tab modify saya klik icon trim. Kemudian saya klik pada garis bagian bawah ini 1 dan ini 2. Oke. Akhiri dengan enter atau escape pada keyboard. Jadi dia terpotong ya seperti itu. Nah, kemudian kita akan memotong pada garis yang panjang ini ya dengan tidak menggunakan garis acuan ya, yaitu tetap kita menggunakan trim. Nah ini dia. Trim tidak menggunakan garis acuan ya, ada cara 3 ya. Klik icon trim ya, ada dua cara ya. Klik icon trim pada tab modify, lalu enter satu kali ya. Setelah klik icon trim, enter satu kali. Kemudian klik objek yang akan ditrim, garis yang akan dipotong ya. Akhiri dengan enter atau escape pada keyboard. Atau cara kedua, teman-teman ketik TR pada keyboard ya. Dan enter satu kali, kemudian enter lagi. Jadi kalau ketik TR pada keyboard, enternya 2 kali ya. Kemudian klik objek yang akan ditrim, akhiri dengan enter atau escape. Kalau klik icon trim, enternya cukup 1 kali. Kalau ketik TR pada keyboard, enternya 2 kali. Gitu ya. Oke teman-teman, saya pakai cara pertama saja, yaitu klik icon trim pada tab modify. Sudah saya klik icon trimnya, lalu enter 1 kali pada keyboard. Lalu saya klik garis ini yang mau saya potong. 1, 2. Selesai ya. Lalu akhiri dengan enter atau skip pada keyboard seperti itu ya. Akhiri trim. Sedangkan garis yang panjang ini teman-teman, kita delete aja ya. Kita blok seperti ini garisnya. Lalu pada keyboard kita ketik delete ya. Atau erase yang ini pada modify. Nah ini dia ya teman-teman ya. Inilah garis yang terbentuk ya. Ini disebut garis jurai ya. Jurai luar seperti yang saya jelaskan. Nah jurai ini ada juga di bagian belakang teman-teman ya. Ada juga di bagian belakang sini. Nah ini akan saya mirror saja teman-teman ya. Akan saya mirror saja ke arah belakang ya. Acuannya pertengahan daripada garis vertikal sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Seperti itu. Ini adalah icon mirror pada tab modify ya. Mirror itu yang ini. Oke teman-teman, ini dia cara mirror ya. Cara mirror cara 2 ya. Klik atau blok objek yang akan di mirror, yaitu 2 garis miring yang ada di dalam atap tadi ya. Kemudian klik icon mirror pada tab modify atau MI enter pada keyboard. Kemudian klik di 2 titik pada posisi mirror ya.
atas bawah atau kiri kanan, dan kita menggunakan kiri kanan ya. Kemudian enter 1 kali. Orto untuk tegak lurus. Oke, perhatikan teman-teman, saya nyalakan orto dulu ya. Saya nyalakan orto dulu seperti ini. Ya, orto on, orto hidup ya, orto on atau orto hidup. Setelah ortonya hidup, saya blok ya. Saya blok kedua garis miring ini ya, seperti ini ya. Perhatikan. Setelah saya blok kedua garis miring, pada tab modify saya klik icon mirror ya. Pada tab modify saya klik icon mirror. Kemudian saya mencari as point atau titik tengah daripada garis atap sebelah kiri yang vertikal itu, atau sebelah kanan ya, boleh yang vertikal ya. Ada lambang segitiga tuh teman-teman, perhatikan ya, midpoint ya, pada garisnya itu. Lambang segitiga midpoint seperti itu ya. Itu berarti tengah-tengah daripada garis vertikal itu teman-teman ya, seperti ini. Ini ada juga ya midpoint lambang segitiga ya. Ini adalah tengah-tengah daripada garis vertikal atap ini ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan sama saja. Saya klik pada midpoint itu, lalu saya geser sejauh mungkin, tidak apa-apa ya, segini tidak apa-apa. Ini ortonya hidup ya, jadi garisnya tegak lurus ya. Kemudian saya klik di sini. Enter 1 kali. Nah, ini dia hasilnya. Perhatikan di ujung-ujungnya pas ya. Nah, garisnya pas. Berarti posisi mirrornya sudah benar ya, tidak salah. Kalau posisi mirrornya salah berarti biasanya nggak pas ya, di pojok-pojoknya nggak pas ujungnya gitu ya. Jadi karena ini pas, berarti posisi mirrornya mantap. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, daripada ujung garis ini ya ke ujung garis ini ya, dari lancip ke lancip atau ujung ke ujung ini akan saya buat garis menggunakan line ya, vertikal ya. Pada tab draw saya menggunakan line ya, dan ini orto masih hidup, biarkan saja ortonya hidup ya. Jadi pada tab draw saya menggunakan line, saya klik line, saya klik pojokan ini ya, lambang endpoint seperti itu ya. Oke, saya tarik ke sini, saya klik pojokan ini ya. Tajam-tajamnya atau kuncupnya itu ya. Akhiri dengan enter atau skip pada keyboard. Nah, ini dia hasilnya teman-teman ya. Atap perisai tunggal. Oke. Yang ini adalah jurai luar, jurai luar, jurai luar, jurai luar ya. Dan yang tengah-tengah ini adalah puncak nok atau puncak atap. Oke teman-teman, selanjutnya jurai luar dan nok ini akan kita offset ke kanan dan ke kiri semuanya ya, dengan nilai offset 5 cm ya, offset yang ini ya pada tab modify. Nah oke teman-teman, nilai offsetnya adalah 5 cm ya. Klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard, masukkan nilai 5 ya. Kemudian enter 1 kali. Kemudian klik objek garis ya, klik ke arah tujuan ke kanan dan ke kiri. Jika selesai enter atau skip pada keyboard. Nah perhatikan teman-teman, pada tab modify saya klik icon offset ya, ini dia. Oke, kemudian saya masukkan nilai 5. Perhatikan pada command line itu 5 ya. Kemudian enter 1 kali. Oke. Nah ini garis ini, perhatikan. Garis ini saya klik ke sebelah kanan ya, maka hasil yang sebelah kanan itu hasilnya ya. Nah, kemudian saya klik garis pertama dan saya klik ke arah kiri ya, seperti itu. Yang ini juga saya klik ya, saya klik ke arah kanan ya. Saya klik lagi garisnya, yang di sebelah kiri itu garis utama ya. Perhatikan ini ya, garis utamanya ya, perhatikan ini dia. Yang ini hasilnya, yang ini garis utama ya. Saya klik garis utama ini dan saya klik ke arah kiri, maka itu hasilnya ya. Kemudian yang ini juga saya klik garis ini dan saya klik ke kanan ya. Saya klik lagi garis utamanya, saya klik ke kiri ya. Saya klik garis utama, saya klik ke kanan ya. Saya klik garis utama, saya klik ke kiri ya. Nok ini garis utamanya yang ini ya, saya klik garis utama, saya klik ke kanan. Yang sebelah kanan tuh hasilnya ya.
yang sebelah kiri ini garis utama ya. Saya klik lagi garis utama, saya klik ke kiri seperti itu. Jadi jangan sampai salah klik ya teman-teman ya. Hasilnya sempurna seperti ini loh ya. Hasilnya sempurna seperti ini ya, tidak ada yang salah ya. Akhiri dengan tombol escape atau enter pada keyboard 1 kali untuk offset. Nah, oke teman-teman, yang lebih-lebih ini bisa kita trim ya. Yang garis lebih-lebih yang keluar dari kotak ini kita trim ya. Garis yang keluar dari kotak ini kita trim saja ya teman-teman, menggunakan trim pada tab modify ya. Cara bebas ya, trim pada modify. Atau cara menggunakan acuan tidak apa-apa ya. Kita menggunakan trim dengan cara 2 saja lebih simpel ya. Untuk kasus ini. Ya, menggunakan garis acuannya adalah kotak tadi ya. Caranya klik atau blok objek acuan yaitu kotak atap, kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR enter 1 kali pada keyboard. Kemudian klik objek yang akan di-trim yaitu garis yang keluar daripada kotak ya. Kemudian akhiri dengan enter atau skip 1 kali pada keyboard. Nah, ini adalah garis yang berlebihan ini yang keluar dari kotak merah ini adalah garis yang akan kita potong ya supaya rapi ya. Dan kotak merah yang saya blok ini adalah acuannya. Oke teman-teman, saya blok dulu kotak merahnya ya, seperti itu ya, kotak garis atap ini ya. Yang berbentuk kotak ini saya klik atau saya blok, kemudian pada tab modify saya klik icon trim. Nah ya, kemudian saya besarin daerah pojok sini. Ini garis-garis yang akan saya trim ya. Jadi rapi ya, bersih ya. Nah, ini juga ada ya. Saya klik seperti itu. Saya geser lagi ke sana ya. Di sini saya besarkan. Nah, ini dia. Ini saya potong ya. Nah, ini membesarkan ini menggunakan mouse ya. Diputar-putar aja kursornya ya. Kursor tengah yang bulat itu diputar ke depan, diputar ke belakang ya, terus ditekan, tahan sampai muncul tangan seperti itu, geser-geser ya. Seperti itu caranya. Jadi kita main kursor aja. Oke teman-teman, jika telah selesai trimnya, akhiri dengan enter atau escape pada keyboard 1 kali ya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Kita kembalikan dulu denah yang hilang ya. Kita kembalikan dulu denah yang tersembunyi. Nah, ini adalah layar di atas ini ya. Ini adalah layar yang gambar lampu, gambar gembok, ada tulisan garis. Ini layar ya. Nah, ini ada anak panahnya layar ya. Saya klik anak panahnya. Perhatikan ini garis denah atap ya. Garis denah atap ini lampunya mati ya. Saya klik lampunya supaya menyala. Nah, lampunya menyala sudah. Kemudian saya klik di layar 1 kali. Oke, teman-teman, telah muncul denahnya ya. Dan itulah atap perisai tunggal ya. Selanjutnya kita akan masuk video berikutnya yaitu pemasangan ya, pemasangan daripada atap plat betonnya ya. Teman-teman klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul tulisan key save ya pada command line. Kita akan melanjutkan ke pemasangan daripada pembuatan skema atap plat betonnya ya pada video berikutnya. Oke, kita telah selesai membuat skema daripada atap perisai tunggalnya ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Nah, perhatikan garis-garis hijau daripada pola atap perisai ini ya. Nah, seperti ini, miring ke sini dan ini miring ke sini. Yang ini miring ke sana ya, yang ini miring ke sana ya. Dan ini noknya di tengah-tengah seperti itu. Oke, demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.